Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kasih-Nya Tuhan. Kita akan mulai pada pagi hari ini. Kita akan naikkan doa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita. Kau kami sembah, Kau kami tinggikan Tuhan di atas segalanya. Karena Engkaulah Allah kami, Juru Selamat kami. Besar anugerah-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Sampai hari ini kesehatan, kekuatan yang sempurna kami terima. Dan kami boleh menaikkan, Kau layakkan kami, Kau perkenankan kami untuk menaikkan pujian penyembahan bagi-Mu Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan, hadirat-Mu itu ada dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau sumber kekuatan kami. Sebab di dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah, untuk fellowship yang indah saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kuasa-Mu bekerja atas kami. Kuasa-Mu yang tak terbatas, itu terus mengalir atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terang
telah banyak memuji membesarkan nama-Mu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin sepanjang firman-Mu disampaikan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kami tahu bahwa semua yang kami berikan, kami yang beritakan mengenai kebenaran ini Tuhan, merupakan isi hati-Mu untuk jemaat tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau beracara untuk selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan ada sampai hari ini oleh karena kasih dan anugerahnya semata-mata. Kita diberikan kekuatan supaya kita bisa melakukan aktivitas kita semua, sehingga Tuhan memberikan berkat untuk kita semua, jasmani dan rohani. Saya percaya bahwa jemaat di tempat ini, jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28, saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 11 ini ada ajakan Tuhan, ya, di mana Tuhan memberikan ajakan kepada kita semua orang yang percaya bahwa mari kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara, orang yang letih lesu, ya, berbeban berat, yang realitanya mereka menghadapi kesulitan, beban berat untuk datang kepada Tuhan. Hanya oleh karena anugerah Tuhan, ya, yang percaya kepada Tuhan bisa menghampiri Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi ini yang kita lalui, saya percaya kita semua mengalami, baik orang percaya, baik orang di luar sana mengalami semua. Tapi pagi ini, siang ini, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah mengajak kita supaya yang letih lesu, berbeban berat datang kepadanya dan kita akan diberi kelegaan. Saya katakan tadi tidak gampang Bapak Ibu. Banyak orang percaya di dalam Tuhan, ya, yang saat-saat ini masih mempunyai karakter, masih mempunyai kehidupan sesuai dengan kemauannya sendiri. Ya, mereka percaya Tuhan. Mereka mencari Tuhan, tapi seringkali yang dialami, mereka selalu berjalan menurut dan mencoba berjalan dengan kemampuan sendiri, kekuatan sendiri. Sehingga mereka melakukan dengan kemauan sendiri, kemampuan sendiri, kekuatan sendiri, berlawanan dengan yang Tuhan mau. Bapak. Sehingga mereka mengalami beban berat dan mereka mengalami himpitan di dalam kehidupan. Orang-orang inilah yang dikatakan bahwa orang yang tidak memiliki ketenangan di dalam jiwanya. Mungkin mereka tidak mengalami ketenangan dalam jiwanya, ya. Dia dikuasai oleh rasa kekhawatiran, ya. Sehingga mereka tidak bisa melihat kekuasaan Tuhan. Sehingga mereka terfokus oleh kekhawatiran itu terus. Dan orang yang merasa dibelenggu oleh kekhawatiran terus, maka dengan mudah mereka akan menjadi lelah dan stres, ya. Dan pada akhirnya, ya, sehingga pada akhirnya dia saat tidak menemukan jalan keluar, mereka mudah, ya, lelah, jenuh. Padahal mereka percaya Tuhan, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya apa? Mulai menyalahkan satu sama lain, menyalahkan Tuhan akhirnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita, ya, berpegang pada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan dan kita mengalir bersama perintah Tuhan, maka jiwa kita akan mengalami, ya, kelegaan dan sukacita. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa saat ini saya katakan di depan tadi, semua mengalami yang namanya tekanan hidup. Bahkan banyak, ya, sekarang perusahaan-perusahaan yang tutup. Banyak yang dirumahkan, semua mengalami. Dan ini akan berakhir kapan, kita tidak tahu. Dan mengapa banyak orang percaya yang juga mengalami himpitan ini? Alasannya apa, Bapak? Sehingga seseorang yang percaya akan Tuhan, tapi dia mengalami himpitan dan mengalami kesulitan di dalam ketidaktenangan dalam hidupnya. Satu, ya, kalau kita belajar. Karena
kita meragukan pertolongan Tuhan. Kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata bahwa Dia memberikan ya kekuatan kepada yang lelah. Kalau kita lihat ya perjalanan bangsa Israel, ya saat Raja Saul menduduki kerajaan, takhta kerajaan, dia menghadapi imitasi dari bangsa Filistin yang dilakukan selama 40 hari, pagi petang. Dan dia seolah-olah tidak tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan adalah yang berkuasa segalanya. Ya, yang telah dibuktikan bahwa mereka telah dihantar melalui Mesir menuju tanah Kanaan. Nenek moyang mereka mengalami kebesaran Tuhan. Tapi saat mereka dapat himpitan, mereka mulai meragukan, apakah Tuhan bisa menolong saya? Mereka ragu-ragu semua. Tidak ada yang berani Bapak Saudara. Tapi beda dengan Daud Bapak Saudara. Ya. Daud bin Isai, waktu itu dia cuma mengembalakan. Mungkin enggak terpandang dia Bapak Saudara. Dianggap tukang angon domba, cuma 3 dikatakan ya. Tapi Tuhan menyertai dia. Saat bangsa Filistin mengintimidasi, Daud ada di situ. Dan Daud menawarkan diri. Daud tahu bahwa Tuhan beserta dia dan dia tidak meragukan pertolongan Tuhan. Apa yang dikatakan? Saat dia menghadapi Goliat, Daud berkata apa? Engkau datang dengan tombak, lembing dan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan alam semesta. Itu yang harus kita teladani melalui Daud ini. Ya, saat ini mungkin kita banyak impitan, ya banyak masalah di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, ya di dalam lingkungan kita. Tapi kita patut, ya seperti Daud, bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya kita tahu bahwa pembelaan Allah ada pada kita. Asal kita hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu, pelajaran yang pertama ini, biarlah kita tidak ragu-ragu dengan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang berkuasa, adalah Tuhan yang penuh mujizat terhadap kita. Kalau kita kembali, ya, kalau kita lihat saat kita kecil sampai hari ini, itu bukti pemeliharaan Tuhan pada kita. Dan banyak jemaat di tempat ini, ya, yang mulai dimuliakan Tuhan melalui apa? Keluarga demi keluarga, Bapak. Itulah bukti bahwa pertolongan Tuhan ada, pemeliharaan Tuhan ada. Maka sebab itu, jangan kita saat ini saat mengalami tahun 2020 ini, yang beberapa bulan kita mengalami bersama-sama, jangan kita melihat masalahnya itu, tapi kita melihat kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga kita tidak meragukan lagi bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak bisa menolong, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang penuh keajaiban, Bapak Ibu. Pelajaran yang kedua, kenapa kita dalam beban berat dan ketidaktenangan di dalam hidup kita? Karena kita tidak mau sabar di dalam menanti jawaban Tuhan, Bapak. Kita baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya ulang, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Diingatkan di dalam Roma, melalui Paulus mengingatkan dalam kitab Roma bahwa kita diharuskan bersukacita. Artinya apa? Kita bisa mengucap syukur di tengah kita himpitan, di tengah kita ketidaktenangan dalam hidup kita. Ya, bersukacita, ya, bersyukur dalam tetap berharap pada Tuhan.
Dan berikutnya dikatakan bahwa sabar dalam kesesakan. Dan berikutnya dikatakan dan bertekun dalam doa. Kegagalan kita saat kita menerima himpitan, tekanan. Orang sekarang ya, makanan banyak yang instan, semua serba instan. Sekarang mau beli makanan bisa menggojek, cepat semua. Tapi Tuhan mau membentuk karakter kita supaya kita menjadi orang yang sabar. Di dalam tekanan apapun kita tetap menjadi orang sabar. Ya. Kita lihat Bapak Abraham. Kalau Roma 14 dikatakan tidak ada dasar Abraham untuk berharap. Tapi Abraham tetap berharap dan percaya menjadi orang bapak segala bangsa. Abraham yang dijanjikan ya saat umur 75 tahun. Tidak ada realisasi janji Tuhan pada Abraham. Saat sampai dia umur 100 baru menerima. Ini patut kita teladani bapak kita Abraham ya. Bapak orang beriman ya. Mereka sabar dan tidak ada kerutuan di dalam lidah bibirnya saat dia menanti jawaban Tuhan. Pelajaran yang kedua ini kita lihat bahwa Abraham tetap pegang janji Tuhan. Apapun yang terjadi 1 tahun, 2 tahun belum terjadi, dia tetap pegang janji Tuhan. Dan dia tidak ada kata-kata negatif. Dan tidak ada keraguan. Janji Tuhan itu pasti terrealisasi dalam hidupnya. Dan saat Abraham, kalau secara fisik, ya secara medis, Abraham tidak bisa mempunyai anak. Istrinya juga sudah mati head. Artinya secara ilmu kedokteran tidak bisa. Tapi puji nama Tuhan, Allah kita adalah Allah yang ajaib, yang tidak pernah ingkar janji. Saat tidak mungkin pun, ya Tuhan tetap merealisasi janjinya. Pelajaran yang kedua, ya biarlah kita tetap sabar di dalam menanti jawaban dari Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan pasti melihat kesetiaan saudara di dalam keteguhan berdoa, di dalam pengharapan. Ya, pelajaran yang ketiga, supaya kita tidak dalam himpitan dan ketidaktenangan dalam hidup, karena kita tidak pernah menyerahkan persoalan yang ada di dalam tangan Tuhan. Jadi persoalan yang kita hadapi, kita pikir sendiri, kita analisa sendiri, ya. Oh nanti begini, begitu, begini, begitu. Tapi kita tidak pernah menghampiri Tuhan, menyerahkan segala persoalan kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ayub 5 pasal yang ke-8, itu tidak saya bacakan, tidak saya buka Alkitabnya. Aku mencari Tuhan dan mengadu kepada Tuhan. Ayub berkata, aku mencari Tuhan, tapi saat kita menghadapi saat ini, apakah kita tetap akan mencari Tuhan dan mengadu? Kebanyakan kita ya cuman berdoa, mencari, tidak ada harapan dan tidak pernah diadukan. Pokoknya Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Kita lihat Hana yang tidak mempunyai anak dengan Elkana, tapi dia juga menghampiri Tuhan. Dia mengadukan Tuhan. Dia membawa persoalannya ke dalam tangan Tuhan. Dan setiap persoalan yang diberikan ke dalam tangan Tuhan, diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Asal hidup kita benar, doa orang benar, besar kasihannya Bapak Saudara. Dan Hana akhirnya menerima sesuatu ya yang tidak mungkin juga. Dia menerima anak, yaitu Samuel. Bapak Saudara, pelajaran yang ketiga, biarlah kita apapun yang kita hadapi saat ini, kita menghadapi bersama-sama, tapi kita beda dengan yang di luar sana. Kita mempunyai Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Segala apapun yang kita hadapi saat ini, kita bawa persoalan kita di dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan yang akan turun tangan membereskan semuanya. Amin Bapak Saudara. Pelajaran yang berikutnya, karena kita mencoba mencari jalan keluar sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, di dalam Amsal 3 ayat ke-5b, janganlah bersandar pada pengertiannya sendiri. Kalau kita sering ya mencari jalan keluar sendiri tanpa mengandalkan Tuhan,
Jangan mengandalkan pengertian kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan hubungan kita. Ya, kita masih sendiri. Kita punya kenalan, kita punya siapa saja yang bisa. Kalau Tuhan tidak berkehendak untuk ngasih jalan keluar, akan buntu Bapak Ibu. Ya, saya banyak mengalami waktu saya mendirikan membeli sebuah gudang. Itu pun banyak mengalami. Secara manusia tidak mungkin, ya. Dengan waktu yang singkat, saya sampai dilecehkan sama orang yang memberi kredit. Dilecehkan saya. Tapi Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Saat saya ngomong, Tuhan, tolong saya sudah tidak berdaya, angkat tangan Bapak Ibu. Kita berdoa. Saat kita tidak mengandalkan relasi kita, saat kita tidak mengandalkan kekuatan kita, saat kita tidak mengandalkan kekayaan kita, Tuhan turun tangan. Tadi pelajaran yang berikutnya, jangan kita mengandalkan ya yang lain, kita andalkan Tuhan. Banyak contoh di dalam Alkitab, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita diingatkan saat ini. Pelajaran yang keempat, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Kita ini manusia lemah Bapak Ibu, ya. Tapi Tuhan memperhatikan orang yang selalu bersandar kepadanya, orang yang hidup benar, maka Tuhan akan membela saudara. Tanpa kita harus membela Tuhan, asal hidup kita benar, dan kita di dalam situasi apapun tetap mengandalkan Tuhan. Niscaya Tuhan akan membela kita dan memberikan kelepasan, memberikan kelegaan terhadap kita. Itulah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui renungan pada firman Tuhan pada siang hari ini. Saya tidak tahu keadaan saudara saat ini, tapi firman Tuhan mengingatkan, biarlah kita tetap ya tidak meragukan pertolongan Tuhan. Biarlah kita tetap bersabar dengan mengucap syukur, ya. Biarlah tetap kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita bersabar menunggu jawaban Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah saat ini ya, yang kita dalam keadaan apapun, satu, Tuhan tetap memelihara kita. Dan saya percaya bahwa melalui pandemi ini Tuhan punya rencana besar ya di dalam keluarga-keluarga sedang jemaat anugerah di Ngageldadi. Saya percaya dan saya berdoa bahwa setelah pandemi ini berakhir, kita bisa berkumpul kembali, bisa beribadah kembali. Pesan saya saat pandemi ini pun ya, biar anak-anak saudara, keluarga saudara, istri saudara, saudara sebagai imam ya, memberi nilai terhadap keluarga saudara. Supaya di luar sana Bapak Ibu Saudara, ajaran banyak yang disimpang siurkan. Tuhan Yesus kawin, Tuhan Yesus bukan Allah. Kalau kita tidak dibekali dari rumah kita sendiri, tidak kuat. Saat kita mendengar itu, maka kita akan goyang. Dan saat kita saat ini mengalami himpitan dan ketidaktenangan dalam hidup kita, mungkin kita bisa ragu Bapak. Tapi melalui firman Tuhan pada siang hari ini, kita percaya, ya, kita sebagai imam-imam, kita mendidik, membawa keluarga kita takut akan Tuhan. Saya percaya saat keluarga saudara kuat, maka anak-anak saudara di luar sana tidak mudah digoyahkan oleh ajaran apapun. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita angkat roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, roti yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, anggur yang kita angkat ini adalah darah Kristus. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus.
Haleluya. Kita nyanyikan Karena Salibmu. Refrennya aja. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pimpinan-Mu sehingga kami melakukan Engkau menyertai sepanjang ibadah kami. Teristimewa Bapa, melalui firman-Mu Engkau ingatkan kembali pada kami. Apapun yang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu di Ngageldadi, kami percaya bahwa Engkau yang sanggup menolong dan Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan mujizat, Allah pemelihara kami semuanya Bapa. Bapa, biarlah melalui firman-Mu Engkau ingatkan kembali bahwa kuasa-Mu tetap berlaku sampai saat ini. Dan kami percaya akan kuasa-Mu itu Bapa. Biarlah kami sabar menanti jawaban atas Engkau. Dan biarlah kami tidak mengandalkan pengertian kami, tidak mengandalkan Tuhan kekuatan kami, tapi kami tetap mengandalkan bahwa Engkau-lah Allah pemelihara kami, Allah pembela kami. Kami telah makan tubuh-Mu, bila Tuhan tubuh-Mu menguasai tubuh kami. Kami telah minum darah-Mu, dan biarlah darah-Mu menguasai darah kami. Dan seluruh aspek hidup kami Engkau kuasai, dan kami menjadi orang-orang yang Tuhan berkemenangan dan memancarkan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga jemaat-Mu yang saat ini mengalami, oh Tuhan, tekanan hidup di dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau akan buka jalan terhadap semuanya ini. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pria di tempat ini. Diberkatilah setiap wanita di tempat ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan Anak yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Dan kami siang ini pulang membawa berkat Abraham, Isa dan Israel, dan kami yang telah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.